Di sebuah desa kecil di Gresik, Jawa Timur, tersembunyi kisah seorang wali besar yang nyaris tak dikenal oleh publik luas. Namanya Mbah Said Abdullah, seorang mursyid tarekat yang menjalani hidup dalam kesunyian dan kepasrahan. Beliau bukan tokoh panggung atau ulama populer, tapi jejak kakinya menjadi pelita di jalan para penuntut ilmu hakikat. Masyarakat sekitar menyebutnya, Waliullah Mastur, seorang kekasih Tuhan yang sengaja disembunyikan. Meski demikian, karamah dan ilmu yang beliau wariskan telah menyentuh ribuan jiwa. Mbah Said lahir sekitar awal abad ke-20, di tengah masa-masa perubahan besar di Nusantara. Sejak kecil ia dikenal pendiam, namun memiliki kecerdasan dan kepekaan spiritual yang tinggi. Ia belajar agama langsung dari ayahnya yang juga seorang alim, dan kemudian berguru ke berbagai pesantren tua di Jawa Timur. Nama-nama seperti pesantren Sidogiri dan Lasem pernah menjadi tempat persinggahannya menuntut ilmu syariah dan tarekat. Bahkan, konon ia sempat berguru langsung pada ulama dari Mekah yang singgah di Gresik. Yang membuat banyak orang heran, Mbah Said tidak membangun pesantren besar atau lembaga keagamaan formal. Ia lebih memilih menyebarkan ilmunya secara personal, dari hati ke hati, dan hanya kepada mereka yang benar-benar siap. Dalam banyak riwayat para santri, disebutkan bahwa Mbah Said mampu mengetahui isi hati seseorang hanya dengan menatap matanya. Kelembutan dan ketegasannya menyatu dalam satu pribadi yang penuh keseimbangan. Ia tak pernah mengejar popularitas, tapi justru dikenal lintas daerah sebagai sumber mata air hikmah. Salah satu hal yang menarik adalah, meski hidup di desa, banyak tokoh penting dari Jakarta, Madura, hingga Kalimantan diam-diam berkunjung untuk berguru padanya. Ia tidak menggunakan media sosial, tidak menulis buku, dan tidak tampil di televisi. Tapi ajarannya tetap menyebar seperti angin, dibawa dari mulut ke mulut oleh mereka yang pernah mencicipi kehadirannya. Santri-santri dari berbagai daerah bahkan mengaku bermimpi bertemu beliau sebelum akhirnya dipertemukan secara nyata. Ini membuat auranya semakin misterius namun sekaligus memikat. Gaya hidup Mbah Said sangat sederhana. Ia tinggal di rumah kayu berlantai semen tanpa ornamen, hanya satu lampu gantung tua, sajadah usang, dan kitab kuning yang telah puluhan tahun menemaninya. Setiap pagi ia bangun sebelum azan subuh dan mengisi waktunya dengan salat malam dan zikir. Banyak saksi mata mengatakan, suara zikirnya bisa terdengar sangat jauh saat malam sunyi, seolah ada gema dari langit yang ikut mengaminkan. Kehidupan seperti itulah yang menjadi dasar dari kisah menarik yang akan tersaji di lembar-lembar berikutnya. Di dalam rumah sederhana Mbah Said Abdullah, terdapat rak kayu tua yang dipenuhi kitab-kitab kuning. Kitab-kitab itu tak semuanya dalam kondisi baik, sebagian sudah lusuh, tulisannya memudar, dan kulitnya mengelupas. Namun bagi Mbah Said, setiap lembar dalam kitab itu adalah mutiara yang tak ternilai. Ia menghafal hampir seluruh isi kitab tersebut di luar kepala, termasuk syarah dan tafsirnya. Santri-santri yang beruntung kadang diberi kesempatan mendengarkan penjelasan langsung dari beliau, dengan bahasa Jawa halus yang dibalut hikmah dalam. Kitab-kitab yang menjadi andalan beliau antara lain, Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali, Futuhat Al-Makkiyah, karya Ibnu Arabi, dan beberapa karya klasik dari ulama tasawuf Nusantara seperti Sunan Bonang dan Syekh Siti Jenar. Menariknya, meski hidup di era modern, Mbah Said tetap setia menulis dengan tangan menggunakan pena celup dan tinta dari bahan alami. Ia mengajarkan kepada muridnya bahwa ilmu tidak hanya dipelajari, tetapi harus diresapi dan diamalkan dalam kehidupan. Baginya, ilmu tanpa adab bagaikan cahaya tanpa arah. Ada satu kejadian yang menjadi legenda di kalangan warga Gresik. Suatu malam, saat listrik padam total, Mbah Said masih bisa membaca kitabnya tanpa cahaya lampu. Ketika ditanya oleh salah satu cucunya, beliau hanya tersenyum dan menjawab, "Wong sing hatin padang, ora butuh lampu kanggo weruh." Artinya, orang yang hatinya terang tidak butuh lampu untuk melihat. Sejak saat itu, masyarakat yakin bahwa Mbah Said bukan sekadar ulama biasa. Ia telah mencapai makam ilmu laduni, ilmu yang langsung diberikan Allah kepada hamba pilihannya. Ilmu laduni yang dimiliki Mbah Said membuatnya seringkali tahu kejadian sebelum terjadi. Seorang warga pernah datang membawa masalah keluarga dan belum sempat bercerita, namun beliau langsung memberikan solusi yang sesuai. Bahkan, ada pula kisah seorang pejabat dari Surabaya yang datang ingin menguji kebenaran kabar tentang karamah beliau. Namun belum sempat bertanya, Mbah Said menyebut nama ibunya dan membacakan surat pendek yang biasa dibacakan almarhumah sang ibu dulu.
Pejabat itu menangis tersungkur dan akhirnya menjadi muridnya selama bertahun-tahun. Namun Mbah Said selalu menolak disebut sebagai wali. Ia berkata, "Aku iki mung wong biasa, sing nyoba ora dadi wong elek. Saya ini cuma orang biasa yang berusaha tidak menjadi orang jahat." Ia tidak pernah menjual air doa, tidak membuka praktik pengobatan umum, dan tidak mengomersialkan keilmuan. Setiap kali ada orang menyodorkan uang sebagai ucapan terima kasih, ia kerap menolaknya dengan halus dan memberi kembali dalam bentuk makanan atau kitab kecil. Kerendahan hatinya itulah yang membuat banyak orang menaruh hormat padanya tanpa paksaan. Mbah Said Abdullah tidak menerima sembarang orang menjadi santri. Ia tidak membuka pendaftaran seperti pesantren pada umumnya. Tidak ada spanduk, tidak ada brosur, bahkan tidak ada papan nama di depan rumahnya. Orang-orang yang ingin menimba ilmu darinya harus datang sendiri, dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Jika dirasa belum siap secara spiritual, beliau akan menolak secara halus, bukan dengan kata-kata kasar, melainkan dengan diam yang menyadarkan. Banyak calon santri menangis setelah merasa ditolak, namun justru itu awal dari proses pembersihan hati. Bagi mereka yang diterima, kehidupan di bawah bimbingan Mbah Said sangat jauh dari kemewahan. Santri tinggal di bilik-bilik bambu di belakang rumah utama, tidur beralaskan tikar, dan makan dari hasil kebun atau kiriman warga. Namun mereka tidak pernah merasa kekurangan, karena setiap hari diisi dengan zikir, salat malam, serta diskusi ilmu keislaman dan tasawuf. Suara Mbah Said saat mengajar sangat lembut namun menghunjam, membuat yang mendengar seperti sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Pelajaran utama bukan dari lisan, tetapi dari keteladanan hidup beliau. Salah satu syarat tak tertulis yang paling penting bagi seorang murid adalah kesiapan untuk melepaskan ego. Mbah Said pernah berkata kepada seorang santri muda, "Ilmu iku ora mlebu neng dodo sing isih kepenuhan awakmu dewe." Ilmu tidak akan masuk ke dada yang masih penuh dengan dirimu sendiri. Oleh sebab itu, para santri diajak untuk menghapus ambisi duniawi sebelum mempelajari ilmu hakikat. Ada yang diminta kembali ke kampung halamannya lebih dulu untuk menyelesaikan hutang, ada pula yang harus meminta maaf kepada orang tuanya sebelum mulai belajar. Ada pula kisah seorang santri dari luar pulau yang datang dengan penampilan rapi dan membawa hadiah. Namun Mbah Said hanya menyuruhnya membersihkan kandang kambing selama 3 hari tanpa mengajaknya bicara. Setelah 3 hari, pemuda itu menghilang tanpa pamit. Beberapa bulan kemudian, ia kembali, kali ini tanpa membawa apapun selain pakaian lusuh dan wajah berseri. Barulah Mbah Said menerimanya, lalu berkata, "Saiki awakmu wis kosong, lan ilmu bisa melebu. Sekarang dirimu sudah kosong, maka ilmu bisa masuk." Pemuda itu akhirnya menjadi salah satu murid kesayangan yang dipercaya menyalin manuskrip kitab kuno. Meski banyak dari santrinya berasal dari berbagai daerah, Mbah Said tidak pernah membeda-bedakan mereka. Ia memperlakukan semuanya seperti anak sendiri. Bila ada yang sakit, beliau sendiri yang menyiapkan ramuan jamu. Bila ada yang dirundung masalah batin, beliau hanya memegang pundaknya dan mengucapkan doa lirih. Banyak yang merasa beban hidupnya seketika menguap setelah disentuh oleh tangan tuanya. Mbah Said tidak mengajarkan ilmu untuk pamer, tapi untuk menghidupkan hati. Ilmu iku ora kanggo muluk-muluk, nanging kanggo nyawang Gusti Allah luwih cetha. Ilmu bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk memandang Allah dengan lebih jelas. Salah satu peristiwa yang paling banyak diceritakan masyarakat Gresik adalah kejadian langka yang terjadi saat musim kemarau panjang tahun 1994. Saat itu, desa tempat tinggal Mbah Said mengalami kekeringan hebat. Sumur-sumur mengering, tanaman layu, dan hewan ternak mulai sekarat. Pemerintah desa sempat mendatangkan bantuan air dari luar, tapi tidak cukup. Di tengah keputusasaan, beberapa tokoh masyarakat datang menghadap Mbah Said memohon petunjuk. Dengan suara lembut, beliau hanya berkata, "Besok lusa sore, panjenengan delok langit sisi wetan. Lusa sore, lihatlah langit di sebelah timur." Benar saja, 2 hari kemudian, langit timur mulai menampakkan awan gelap yang tak biasa. Sekitar pukul 4 sore, hujan deras turun mengguyur desa selama hampir 2 jam. Tanah-tanah kering seakan mendapat kehidupan kembali. Sumur-sumur penuh, dan para petani bersujud syukur di ladang-ladang mereka. Saat warga berbondong-bondong datang ke rumah Mbah Said untuk mengucap terima kasih, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Sing nyirami kuwi dudu aku. Gusti Allah nunggu sampeyan kabeh butuh tenan. Yang menurunkan hujan itu bukan saya.
Allah hanya menunggu kalian benar-benar butuh. Kisah hujan itu menjadi pembicaraan panjang di warung-warung kopi, pengajian, hingga pasar-pasar. Namun Mbah Said sama sekali tidak berubah. Ia tetap berjalan ke musala setiap subuh tanpa alas kaki, tetap menanam cabai dan tomat di halaman, dan tetap menolak jika ada yang menyebutnya orang sakti. Aku ora duwe kasakten, sing sakti kuwi nurut karo Gusti Allah. Saya tidak punya kesaktian, yang sakti itu adalah patuh kepada Allah, katanya suatu hari saat seorang wartawan mencoba mewawancarainya diam-diam. Namun yang lebih menarik, setelah peristiwa hujan itu, banyak orang dari luar daerah mulai berdatangan. Mereka bukan hanya dari kalangan awam, tetapi juga para kiai, dosen, bahkan peneliti spiritual dari luar negeri. Ada yang datang hanya untuk menatap wajah Mbah Said, ada yang datang ingin memintanya menjadi pembimbing ruhani, dan ada pula yang berharap bisa belajar ilmu memanggil hujan. Kepada yang terakhir ini, beliau menjawab singkat, kalau mau bisa manggil hujan, belajar dulu cara menangis di hadapan Allah. Dari sinilah orang mulai memahami bahwa Mbah Said tidak pernah memperlihatkan kehebatan untuk dipuji. Semua yang terjadi di sekitarnya hanyalah buah dari ketaatannya yang total kepada Tuhan. Ia tidak mengejar pengakuan manusia, dan justru menjauh ketika mulai dipuja. Bahkan, beberapa kali ia sengaja menghilang selama beberapa hari ketika rumahnya mulai dipenuhi orang asing. Ia lebih memilih menyendiri di tepi sungai atau di bawah pohon jati tua, membawa bekal sepotong roti dan segelas air putih. Kesederhanaan itu yang justru memantulkan cahaya agung yang dipendamnya. Nama Mbah Said Abdullah memang tidak tercatat dalam banyak buku sejarah resmi. Namun, banyak ulama besar yang secara pribadi mengakui keilmuannya. Kiai Hashim, seorang tokoh karismatik dari Pasuruan, pernah berkata dalam satu pengajiannya, di Gresik ada seseorang yang ilmunya seperti laut, tapi beliau sembunyikan seperti sumur. Meski tak menyebut nama, banyak orang paham bahwa yang dimaksud adalah Mbah Said. Begitu pula beberapa guru tarekat ternama dari Madura hingga Banten, mengakui bahwa mereka pernah ditegur dengan penuh kasih oleh seorang tua bersarung kotak-kotak di Gresik. Kehidupan spiritual Mbah Said berjalan dalam diam, namun pengaruhnya terasa luas. Banyak pejabat yang datang menghadapnya sebelum mengambil keputusan besar, baik di bidang politik maupun ekonomi. Tapi Mbah Said selalu mewanti-wanti agar apa yang ia sampaikan tidak disalahgunakan. Ia berkata, aku ora menehi restu marang kekuasaan. Aku mung nyonggo doa kanggo wong sing gelem nyangga amanah. Saya tidak memberi restu untuk kekuasaan. Saya hanya mendoakan mereka yang mau memikul amanah. Prinsip ini membuat beliau dihormati sekaligus ditakuti oleh mereka yang tahu nilai spiritualnya. Beberapa kali terjadi peristiwa aneh yang membuat banyak orang menganga. Ada seorang tokoh nasional yang ingin bertemu Mbah Said, namun saat tiba di depan rumah beliau, mobilnya mendadak mati total. Padahal sebelumnya tidak ada masalah. Ia lalu ditanya oleh seorang santri, panjenengan teko kene arep nyuwun ilmu, opo mung pengin selfie. Setelah merenung sejenak, tokoh itu turun dari mobil, melepas sepatu, dan berjalan kaki masuk rumah. Setelah pertemuan itu, mobilnya langsung hidup seperti semula. Peristiwa ini jadi pelajaran bahwa ilmu dari langit hanya bisa diterima dengan hati yang tunduk. Banyak pula yang datang diam-diam hanya untuk berziarah ke beliau ketika beliau masih hidup. Mereka datang malam hari, duduk di serambi rumah, lalu melantunkan sholawat sambil menunggu waktu subuh. Beberapa dari mereka mengaku melihat cahaya lembut menyinari halaman rumah meski lampu tidak menyala. Ada pula yang mengaku mendengar suara tangis dalam tahajud, namun ketika dicari, tidak ditemukan siapa-siapa selain Mbah Said yang sedang sujud diam-diam. Ziarah dalam hidup itu, kata mereka, terasa lebih menusuk daripada setelah seseorang wafat. Mbah Said sendiri tidak pernah mengajak orang untuk mengkultuskan dirinya. Ia bahkan sering mengatakan kepada santri-santrinya, ojo mandek neng aku. Aku mung penunjuk dalan, nek wis ngerti dalane, ayo melaku terus nganti tekan tujuan. Jangan berhenti padaku, aku hanya penunjuk jalan. Kalau sudah tahu jalannya, ayo terus berjalan sampai ke tujuan. Ajaran ini menjadi dasar bagi santri-santri beliau untuk tidak bergantung pada tokoh, tapi menggali kedalaman spiritual diri sendiri. Karena menurutnya, setiap orang punya jalan sendiri menuju Tuhan, hanya perlu diterangi oleh keikhlasan dan adab. Banyak orang menyangka bahwa Mbah Said Abdullah tidak pernah bepergian jauh karena ia lebih sering terlihat di sekitar rumahnya saja.
Namun santri-santri senior dan keluarganya mengetahui bahwa beliau pernah melakukan perjalanan ruhani ke berbagai tempat suci, bukan dengan tubuh, tapi dengan ruh. Dalam istilah tasawuf, ini disebut sebagai sair ruhani, perjalanan jiwa yang terjadi di bawah bimbingan Allah. Beberapa kali beliau menceritakan pengalaman bertemu para wali terdahulu seperti Sunan Kalijaga, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahkan Imam Al-Ghazali dalam mimpi yang sangat nyata dan terang. Dalam satu kisah yang terkenal di kalangan terbatas, Mbah Said pernah berkata bahwa ia dibawa ke Masjidil Haram tanpa harus naik pesawat. Seorang santri sempat ragu dan bertanya bagaimana mungkin itu terjadi. Beliau lalu berkata, "Yen atimu wis luwih enteng tinimbang awu, Gusti Allah iso nggawa awakmu kemana wae. Jika hatimu lebih ringan dari abu, Allah bisa membawamu kemana saja." Sejak saat itu, santri tersebut melihat perubahan besar dalam dirinya, menjadi lebih khusyuk dan ikhlas dalam beribadah. Ia pun yakin bahwa dunia batin memiliki jalan yang tak bisa dijangkau oleh logika manusia biasa. Perjalanan ruhani itu bukan hanya bentuk karamah, tapi latihan panjang dari keikhlasan dan penyerahan diri total. Mbah Said tidak pernah menyombongkan pengalaman-pengalaman tersebut. Bahkan, jika ada yang terlalu tertarik membahas karamah, beliau sering mengalihkan pembicaraan kepada pentingnya wudhu, salat tepat waktu, dan menjaga hati dari prasangka buruk. Karamah paling agung iku dudu mabur utawa ilang. Tapi nek awake dewe iso sabar nalika diremehke. Karamah paling agung bukan bisa terbang atau menghilang, tapi ketika kita mampu sabar saat direndahkan. Salah satu pengalaman ruhani yang paling menggugah adalah ketika Mbah Said pernah menceritakan bahwa ia diperlihatkan kondisi alam kubur. Beliau menggambarkan tempat itu bukan seperti liang sempit gelap seperti yang sering digambarkan, tapi lebih seperti cermin bagi hati seseorang saat hidup. Nek atimu resik, kuburanmu dadi taman. Nek atimu peteng, kuburanmu dadi jurang. Kalau hatimu bersih, kuburanmu jadi taman. Kalau hatimu gelap, kuburanmu jadi jurang. Cerita ini membuat banyak orang menangis dan mulai introspeksi diri dengan lebih serius. Perjalanan-perjalanan ruhani Mbah Said bukan untuk pamer ilmu, tapi untuk menguatkan iman dan memperingatkan manusia akan tujuan hidup sejati. Ia selalu mengingatkan bahwa dunia ini hanya persinggahan, dan hakikat diri manusia bukanlah tubuhnya, tapi ruh yang bersambung dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah secara pribadi, bukan hanya secara ritual. Salat iku ora mung gerakan, tapi undangan saka Gusti Allah kanggo ngobrol karonya. Salat bukan sekadar gerakan, tapi undangan dari Allah untuk bercakap-cakap dengannya.